Ya. Tapi katanya kabarnya hari ini udah ada target lain nih, Peggy yang baru. Munculnya 3 DPO itu Bang Atta, Mm-mm. itu dari BAP Rudiana. Rudiana. Bapaknya Eki, bapaknya korban. Mas Peggy sendiri kan kemarin sempet masuk nih, Ya. Ketemu nggak sama 7 orang lagi yang ada di dalam itu? Pernah sekali di ruang penyidikan waktu pertama masuk, saya ditunjukin masuk tapi saya nggak kenal orangnya. Pas ketika penyidik nanya, kamu kenal nggak sama ini? Pas beliau juga ngomong nggak kenal, saya juga nggak kenal. Loh. Emang nggak kenal gitu. Tapi ramai juga nih netizen kalau menanyakan sosok Mel-Mel. Ini Mel-Mel Dia mengaku berada di TKP. Kemudian saya menyampaikan di media bahwa Mel-Mel, Anda jangan membuat gaduh. Lalu dari cerita yang Mel-Mel sampaikan ke saya, memang sebenarnya kalau saya percaya dia, ini tercengang. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Mas Peggy dan Bapak Tony, Ya. apakah film yang diceritakan di Vina itu betul? Ya, jadi kalau film Pina sebelum 7 hari ya, memang apa yang diceritakan itu memang beda ya. Oh beda. Beda. Jadi pertama memang dari apa namanya motifnya, ya motifnya di situ seolah-olah film itu si laki-laki yaitu dendam, ya. Dendam, ada seorang laki-laki yang dendam dengan Vina ketika dia menyatakan cintanya kan. Nah, kemudian dendam akhirnya dihabisi lah bersama pacarnya Vinanya kan. Kemudian yang kedua ya namanya juga Egi kan. Nah, sementara dalam putusan pengadilan motifnya itu bukan karena cinta, bukan, tetapi lebih ke geng motor. Jadi Andi, jadi dalam putusan pengadilan itu ya, mereka lagi minum-minuman di warungnya Ibu Nining. Ini dalam putusan pengadilan ya, Bang. Mereka lagi minum-minuman di warungnya Ibu Nining. Kemudian dia pindah ke SMP 11 Perjuangan. Nah, bersebelas ya. Nah, terus tiba-tiba yang namanya Andi itu ngomong bahwa saya sedang ada masalah dengan geng motor XTC. Nah, meminta kepada teman-temannya yang disinyalir Monreker, geng motor Monreker, untuk mencari geng XTC. Ya, anak-anak XTC. Tiba-tiba lewatlah korban Muhammad Rizky Rudiana atau Eki berboncengan dengan Vina. Jadi Nah. Eki ini tapi pacarnya. Eki ini pacarnya. Oke, berarti Ya. Vina ini nggak termasuk dalam geng motor dong? Vina ini Vina ini enggak ya. Berarti yang Ekinya adalah geng Eki motor. ini menurut informasi geng motor XTC. SDC. Ya, nah jadi kemudian lewat, barulah di situ kemudian dilempari, nah kemudian lari sampai terjadilah korban nyawa, kan itu. Nah jadi antara film dengan putusan pengadilan memang beda. Beda. Cuma belakangan Bang Atta, setelah Peggy Setiawan ini bebas ya, karena bukanlah pelaku, bukanlah perong kan gitu. Ini Peggy Setiawan ini tidak pernah dipanggil perong. Mas berarti seumur hidup nggak pernah dipanggil perong? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Sebenarnya Mas kerjanya apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Jadi kan kalau di film itu Peggy itu adalah anak Pejabat. pejabat. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi beda? Kuli bangunan ya. Iya. Ya itu nggak tahu, makanya gini. Film ya mungkin film itu harusnya kalau memang tidak berdasarkan kisah nyata memang harus ditulis ya di akhir film itu ini hanya fiktif belaka kan. Kalau ada kesamaan hanya kebetulan, biasanya kan seperti itu. Gitu. Cuma saya amati waktu nonton film itu ya, saya sama keluarga waktu nonton film itu saya tungguin yang kalimat akhirnya bahwa film ini fiktif belaka itu tidak ada. Oke. Jadi ya itulah, tapi tetaplah film-film. Cuma yang menarik ya Bang Atta, setelah Peggy Setiawan ini bebas, penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, batal lewat putusan pra-peradilan. Saya jadi ingat ya, itu dalam film itu bukan Peggy, tapi Egi. Egi. Iya, dalam film itu Egi gitu kan, aktor utamanya. Artinya yang
seolah-olah punya masalah dengan Pina itu ya. Dalam film itu Egi yang diceritakan anak pejabat ya. Nah, cuma entah apakah pelaku yang sebenarnya apakah Peggy ataukah Egi. Nah, ya ini masih menjadi PR. Pertanyaan. Ya, masih menjadi PR penyidik lah, penyidik Polri. Iya. Tapi Mas Peggy sendiri sudah berapa lama kerja jadi di pembangunan? Dari kecil, dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD sampai umur sekarang umur 27. 27. Tapi Mas Peggy sendiri pernah ngikutin kisah Vina ini? Enggak sih, enggak. Nggak pernah ngikutin. Oh. Jadi nggak pernah tahu sama sekali ya? Iya. Oke. Tahu juga dari keluarga sih. Oh. Tapi ada yang bilang katanya rumahnya Mas Peggy dekat katanya sama tempat kejadian Sama gitu. TKP. Itu benar nggak sih? Bener. Oh, jadi dekat. Deket. Tapi di situ ada banyak orang nama Peggy. Kurang tahu kalau itu. Oh, itu kurang tahu. Di desa Peggy ada berapa? Saya Di desa masih Kepongpongan. enggak tahu namanya. Jadi terjadilah liar ya di mana-mana. Iya. Tapi katanya kabarnya hari ini udah ada target lain nih, Peggy yang baru. Iya, jadi setelah pra peradilan putus dan Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya, dan memang saya ya mendapatkan BAP pemeriksaan Peggy sebagai tersangka juga, Bang. Pernah ditanyakan kepada penyidik, pernah tidak nama dipanggil Peron? Memang tidak ada. Oh. Tidak pernah. Nah, sehingga setelah bebas ini, saya mendengar berita bahwa Pak Kabar Eskrim Mabes Polri itu menyampaikan bahwa sekarang ini mau dilakukan penyidikan lagi ya. Tapi tidak fokus ke Peggy Setiawan ini. Jadi Ya. bakal ada Peggy yang lain. Ya, bakal ada Peggy yang lain. Sudah adakah nama-namanya? Ya, sebenarnya netizen itu sudah sering menyampaikan ke penyidik Polda Jawa Barat. Dulu Polda Jawa Barat itu membuka hotline, membuka kepada masyarakat, silakan yang mempunyai informasi ya mengenai DPO, ciri-ciri DPO atau keberadaan DPO barangkali diketahui, silakan. Cuma waktu itu saya sendiri juga pernah menyampaikan ke Kanit ya, waktu ini belum keluar. Pak Kanit, ini di netizen ini banyak loh menyampaikan ini yang katanya ini anak pejabat kan itu. Ini banyak sekali, saya bilang. Bisa tidak ini diperiksa? Kan itu. Lalu Kanit saat itu, Tapi emang kita bisa meriksa orang mengikut apa yang netizen kira, itu bisa juga nggak ya sekarang? nggak bisa sebenarnya. Nggak Cuma bisa, kan kan? penyidik harus mencari Hmm. jalan atau keterangan alat bukti lain ya gitu, supaya orang tersebut diperiksa. Tapi kalau ujug-ujug diperiksa nggak bisa. Jadi memeriksa seseorang itu, Bang Atta, itu berdasarkan keterangan saksi sebelumnya. Itu. Jadi munculnya dari siapa nih orang mau diperiksa? Tentu munculnya dari saksi yang sebelumnya pernah diperiksa atau tersangka misalnya. Jadi itu biasanya hukum itu kan. Nah, lalu tapi paling tidak begini. Saat itu harusnya diakomodir ya, karena statement dari Pak Kadif Humas Mabes Polri, Pak Irjen Sandi Nugroho saat itu, dan Ketua Harian Kompolnas ya, dua-duanya menyampaikan begini, tidak mudah untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan kuli bangunan ini. Ini prosesnya panjang. Seluruh nama-nama Peggy Setiawan kurang lebih ada 5 itu diidentifikasi, dicari dan mengerucutlah ke sini. Artinya kalau hal itu pernah disampaikan, pernah dilakukan, seharusnya penyidik itu memeriksa juga kan itu. Lalu buat apa kemudian dikumpulkan saja tidak diperiksa? Nah, tapi sampai saat ini masyarakat kita semua kan belum pernah mendengar memeriksa Peggy Setiawan yang lain. Jadi masyarakat jadilah ini viral di mana-mana Iya. dan jadi bola salju ya, semakin lama semakin besar. Betul. Tapi di putusan pengadilan sebelumnya, Iya. di sini tuh ada ciri-cirinya nggak sih si Peggy ini? Di putusan pengadilan sebelumnya itu tidak ada. Jadi nggak ada ciri-ciri Peggy misalnya pakai anting kah, tatoan kah, atau apakah gitu? Tidak ada. Jadi munculnya 3 DPO itu, Bang Atta, itu dari BAP Rudiana. Rudiana. Bapaknya Eki, bapaknya korban. Oh. Jadi gini, Pak Rudiana pada tanggal 27 Agustus 2016 pada saat malam kejadian itu berada di rumah. Ini berdasarkan putusan pengadilan.
kemudian Pak Rudiana mendapatkan informasi dari rekan kerjanya bahwa anaknya itu sedang berada di kecelakaan, berada di RSUD Gunung Jati Cirebon. Rudiana datanglah ke sana. Setelah dilihat, Rudiana tidak yakin bahwa ini adalah kecelakaan, mengingat luka-lukanya banyak. Nah, lalu Rudiana ngecek TKP, setelah TKP, kemudian ke Polsek Talun karena sepeda motornya di Polsek Talun diamankan di situ. Setelah dicek sepeda motornya, kemudian Rudiana tambah tidak yakin bahwa ini kecelakaan karena motornya tidak rusak parah. 31 Agustus, 3 hari kemudian, Rudiana mendatangi Aep. Aep itu tinggal di sekitar TKP lah, tinggal masih dekat. Nah, ketika tanya Aep inilah yang menjadi saksi yang saya sedang dicari-cari kan. Aep ini menyampaikan bahwa orang yang biasa ribut-ribut pada malam minggu waktu kejadian, katanya biasanya nongkrong di depan SMP 11 Perjuangan. Lalu si Rudiana ini bilang ke Aep, ya sudah, kalau orangnya pada nongkrong lagi, anak-anaknya kabari saya, dikasih nomor handphonenya, jam 10 pagi. Nah, kemudian pulanglah Rudiana. Jam 12 siang, Aep ngabari Rudiana bahwa orang-orang yang ribut waktu malam minggu itu ada. Rudiana datanglah ke situ ke TKP bersama timnya Rudiana. Itu semuanya bukan dari Reskrim tapi dari Res Narkoba. Karena Pak Rudiana itu tugasnya saat itu di Satres Narkoba. Nah, kemudian setelah datang baru tuh yang orang-orang yang ada di TKP itu diangkut semua. Nah, setelah diangkut diinterogasi, kemudian jam 18.30, jam 12 ya diinterogasi. Ada jarak waktu antara dari jam 12 sampai 18.30 itu 6 jam setengah. Disitulah diinterogasi oleh Pak Rudiana. Baru sendiri. ketemulah ada nama Peggy ini. Yes. Nah, kemudian Perong itu iya, ya. 18.30 Pak Rudiana baru bikin laporan polisi. Jadi pada saat mengamankan 8 pelaku itu, dia belum bikin laporan dan belum memeriksa, belum ditangani penyidik. Sementara dia juga tidak berada di TKP. Kan itu. Lalu dari mana 11 orang itu? Nah, pada saat diperiksa sebagai korban dalam BAP yang saya miliki di nomor 5 itu ditanya oleh penyidik, saudara tahu identitas para pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dan persetubuhan? Rudiana menjawab, tahu. Adapun yang melakukan adalah 1 Eko Ramadhani, Ripaldi, terus sampai 11 sampai Andi kabur DPO, Dani kabur DPO, dan Peggy alias Perong kabur DPO. Nah, dari situ kemudian sampai disidangkan munculnya DPO itu dari Pak Rudiana. Tidak ada ciri-cirinya, namun hanya ada alamat. Tiga-tiganya alamatnya itu di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. 3 DPO itu. Jadi Andi, saksinya Dani, nggak ada yang 3 tidak DPO ada. ini? Saksinya hanya dari Aep saja tuh. Makanya Aep ini di mana sekarang? itu dia, Aep ini sedang dicari-cari. Berarti ini saksi kunci ini Aep ini? Iya. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan putusan pengadilan, Pak Rudiana mengamankan 8 pelaku ya, yang sekarang sudah jadi terpidana, yang 1 8 tahun Saka Tatal yang masih anak, yang 7 seumur hidup, itu awalnya dari Aep. Nah, jadi ya, Aep ini dia orang sekitar situ Aep atau salah satu geng motor juga? Aep itu berdasarkan putusan pengadilan ya, memang saat itu sedang bekerja di daerah situ, bekerja di cucian motor. Oke. Iya. Tetapi belakangan setelah 2024 ini Aep tinggal di Cikarang. Jadi bukan orang situ. Cuma saat itu berada di sekitar motor, cucian motor di sekitar situ. Cuma ya saya juga mendapatkan informasi juga. Memang kebenarannya tidak tahu ya. Tapi Aep ini ya itu dekat banget dengan Pak Rudiana. Itu. Jadi saksi kuncinya ini mestinya ya, Aep ini. Betul. Nah, jadi Bang Atta, munculnya 3 DPO itu dari Pak Rudiana dan alamatnya itu Desa Banjarwangunan. Semuanya itu di BAP itu. Nah, tidak ada ciri-ciri. Nah, kemudian setelah film Pina rame, Polda Jawa Barat menindaklanjuti putusan pengadilan itu karena udah rame, merilis DPO pada tanggal 14 Mei 2024, dikasihlah ciri-cirinya. Ciri-ciri Peggy alias Perong, di situ rambutnya keriting,
Nah, kalau ini kan enggak. Lurus. Lurus. Tinggi badannya 160. Nah, ini lebih tinggi. Umurnya tahun 2024 ini 30 tahun. Ini masih 27 tahun ya. Nanti 27 ya. tahun. Nah, kemudian tinggalnya di Banjarwangunan. Ini tinggalnya di Desa Kepongpongan. Beda. Jauh beda kecamatan. Kalau Banjarwangunan Kecamatan Mundu, kalau Kepongpongan Kecamatan Talun. Beda kecamatan. Itu. Jadi ciri-cirinya cuma itu. Ciri-cirinya Gak ada kayak yang anting apa gimana. Kan kalau di TikTok rame juga tuh. Nah, mengenai yang ada antingnya, yang ada bolong kupingnya, yang antingnya gede itu. Iya, kalau di TikTok aku FYP tuh keluar terus. Ya, itu disampaikan pernah kami mendengar dari Saka Tatal. Jadi Saka Tatal nih, Bang Atta. Ini yang udah bebas. Udah bebas. Sebelum Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal ini mengaku didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Menanyakan kepada Saka Tatal sambil menunjukkan 3 foto. 3 foto ini menurut Saka Tatal, ini Peggy alias Peron, ini Dani, ini Andi. Tahu tidak? Dia bilang tidak tahu. Sudah. Nah, begitu 2 minggu atau 10 hari kemudian ada kabar Peggy Setiawan ditangkap dan fotonya beredar tuh kan, Peggy Setiawan ini kan. Lalu dia mengingat, lah kok yang ditangkap ini beda dengan yang waktu polisi datang menunjukkan. Apa bedanya? Kata dia, kalau yang ditunjukkan Peggy alias Peron pada saat ditunjukkan itu orangnya putih, rambutnya agak keriting, ininya ada lubang antingnya gede. Dan di saat itu Mas lagi bekerja. Bekerja. Oh. Wah, ini semakin luas jadinya, semakin menurutku masyarakat akan semakin terus mencari nih Mas kebenaran Betul. berita ini dan sampai mana, karena mungkin karena berita ini sudah menjadi berita nasional dan orang tuh masih menghendaki keadilan lah. Betul. Seadil-adilnya, karena semua orang ngerasa itu anaknya Betul. yang terjadi ini. Iya. Karena itulah sekarang kehebatan sosial media ya. Semua itu bisa rame. Nah, Mas Peggy sendiri kalau secara pribadi nih ya, boleh tahu nggak apa yang Mas Peggy kepikiran gitu tiba-tiba terjadi masalah ini gitu? Apa yang ada di pikiran waktu itu? Kalau saya pribadi sih ya kaget sih. Kaget terus nggak Kaget. menyangka aja gitu. Kenapa jadi sasaran saya seperti itu? Padahal saya tidak tahu sama sekali urusan ini kayak gitu. Oh, jadi nggak tahu apa-apa Nggak tahu terus. apa-apa. Boleh tahu Mas Peggy penghasilannya berapa sih biasanya? Sehari itu 150. Sehari 150.000. Seperti itu. Terus teman-teman Mas yang pas terjadi penggerebekan atau apa itu pada kaget apa gimana gitu? Kaget sih, kan saya waktu penggerebekan itu ada di rumah bos saya itu. Oh. Jadi habis pulang abang antar sekolah anak bos majikan saya jemput. Terus tiba-tiba langsung digerebek. Kaget semua. Jadi tetangga di situ juga pada kaget semua. Ada apa itu, bertanya-tanya seperti itu. Apa mungkin ternyata yang namanya Peggy ini nggak ada? Jadi ini karena kuncinya di Pak Rudiana, dan yang memunculkan nama Peggy alias Peron pun Pak Rudiana dalam BAP ya, termasuk Andi dan Dani. Maka supaya atau untuk memastikan apakah nama Peggy ini ada atau fiktif, Pak Rudiana ini harusnya segera diperiksa, Bang Atta. Sudah ada jalan karena pengacaranya para terpidana itu kemarin itu sudah melaporkan ke Mabes Polri, melaporkan Pak Rudiana. Karena dianggap memberikan laporan palsu. Kenapa Pak Rudiana dianggap memberikan laporan palsu maupun kesaksian palsu di persidangan? Karena ada Liga Akbar yang memberikan kesaksian tahun 2016. Liga Akbar dalam kesaksian putusan pengadilan itu seolah-olah dia itu bersama Eki berdua. Kan? Kemudian dilempari batu, Liga Akbar berhasil menyelamatkan diri masuk gang, sementara Eki bersama Pina terus dikejar. Nah, belakangan Liga Akbar mengungkapkan pengakuannya bahwa kesaksian pada tahun 2016 yang seolah-olah Liga Akbar bersama Eki di Jalan Perjuangan itu bohong. Itu dia tidak benar, itu dia mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Nah, sehingga atas petunjuk itu ya, maka kemudian pengacara terpidana ini ya, itu diantaranya ya, ada atas petunjuk itu diantaranya kemudian pengacara para terpidana ini melaporkan Rudiana ke Mabes Polri. Jadi dengan dilaporkannya di Mabes Polri harusnya nih kan
Pak Rudiana ini membuka, nanti jelas sebenarnya 11 pelaku itu apakah memang dari AF semuanya, kan itu, ataukah dia yang membuat skenario, kan itu. Kemudian ada tidak 3 DPO itu Andi Dani alias Peron itu. Karena begini ya Bang Atta. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, tadinya kan pengumuman 14 Mei 2024 Polda Jawa Barat mengumumkan 3 DPO. Setelah 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap, tiba-tiba Polda Jawa Barat sambil rilis Peggy Setiawan ini adalah Peron, kan gitu kata dia. Sekaligus memberikan penjelasan bahwa ini DPO terakhir karena 2 DPO Andi dan Dani ini katanya fiktif. Nah, sehingga memang ini harus diperiksa Rudiana. Jadi sebenarnya fiktif semua. Menurut Mas begitu? Iya. Menurut Mas berarti 3-3 ini fiktif? Artinya kami masih menunggu. Apakah fiktif semua ataukah ada semua? Karena kan kalau yang kita lihat ya kan Pak Rudiana ini kan ayahnya korban juga. Iya. Pasti dia memang ingin memperjuangkan keadilan juga karena kan anaknya gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya seorang ayah pasti dia ingin semuanya tertangkap gitu kan. Betul. Memang Bang Atta harusnya sih seperti itu ya. Namanya naluri seorang ayah ya. Inginlah pelaku yang sebenarnya ditangkap bila perlu semuanya. Nah, kenyataannya ini fakta ya. Berdasarkan putusan pengadilan ya, memang Pak Rudiana lah yang memunculkan dalam BAP nomor 5 itu ya, bahwa 11 pelaku itu Pak Rudiana yang memunculkan. Tapi ada yang menarik. Yang menarik adalah pertama, handphonenya Eki tidak pernah dijadikan barang bukti, tidak ada. Padahal ya, kalau anaknya ini meninggal, apalagi meninggalnya secara sadis, handphone itu dibuka, jadikan barang bukti. Ya. Siapa tahu ada yang menghubungi, ada yang mengancam dan seterusnya. Kemudian ada 6 handphone, ya, ada 6 handphone. Itu juga barang buktinya itu tidak pernah dibuka. Padahal dari situ juga bisa mungkin untuk mencari petunjuk. Nah, yang lebih penting lagi, ada CCTV ya, yang pada saat diamankan ya di lokasi kejadian, kalimatnya begini. Saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar ini orangnya Pak Rudiana, anak buahnya Pak Rudiana, informasinya saat itu ya. Dalam putusan pengadilan, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar ini menyampaikan bahwa setelah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, kalau nalurinya sebagai seorang manusia yang harusnya ketika anaknya menjadi korban, ya, segera ingin ditangkap semua pelaku yang sebenarnya atau semua pelakunya, kenapa ya CCTV yang ditemukan tidak dibuka? Handphone anaknya juga tidak disita. Kan dia yang mengamankan dong. Kemudian ya 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan ya, itu juga tidak pernah dibuka dalam putusan pengadilannya. Ini yang menjadi tanda tanya kami, Pak. Nah, Mas Peggy sendiri kan kemarin sempat masuk nih. Ya. Ketemu nggak sama 7 orang lagi yang ada di dalam itu? Nggak pernah ketemu, nggak ada. Oh, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Beda berarti ya? Beda. Caranya ya. Pernah sekali di ruang penyidikan waktu pertama masuk, saya ditunjukin masuk, tapi saya nggak kenal orangnya. Pas ketika penyidik nanya, kamu kenal nggak sama ini? Pas beliau juga ngomong nggak kenal, saya juga nggak kenal. Emang nggak kenal gitu. Seperti itu. Hebat coba. Ada satu yang penyidik yang menunjukkan. Ya menunjukkan katanya kan. Menghadirkan terpidana. Iya. Apa yang sekarang Mas Peggy rasain nih setelah akhirnya bisa bebas setelah 49 hari? Ya, yang paling saya rasakan bahagia sih. Bahagia karena saya bisa berkumpul lagi bersama keluarga, terus bisa mendapatkan keadilan seperti itu. Tapi viral juga di TikTok katanya Mas Peggy ini ada bekas tato. Tato bintang. Tato bintang. Benar. Terus kenapa ditutup tatonya? Dihapus. Oh, dihapus. Karena dimarahin keluarga. Kan saya nggak izin keluarga dulu bikin tato. Oke. Itu rame juga tuh jadi pembahasan. Jadi apa aja sekarang rame loh. Rame, iya. Oh, ini lagi bener-bener rame gitu. Berarti bukan karena apa bukan ya? Bukan. Murni karena dimarahin keluarganya seperti itu. Jadi dihapus. Nah, ini kan ada berita juga kalau Mas Peggy dan Bapak pengacara akan menuntut balik atau gimana gitu. Itu benar nggak? Betul. Jadi Bang Atta, setelah putus pra-peradilan, memang di putusan pra-peradilan dalam amarnya itu belum ada
ganti kerugian ya. Karena memang dalam petitum kami juga saat itu yang penting bagaimana bisa bebas dulu. Nah, tetapi kalau untuk pemulihan nama baik itu ada perintah dari pengadilan itu kan. Jadi memulihkan nama baik Peggy Setiawan seperti sedia kala lah. Nah, kemudian ganti rugi ini nggak ada. Oleh karenanya, karena Peggy Setiawan ini pada saat menjadi kuli bangunan, kemudian ditangkap dan ditahan selama 49 hari, Peggy Setiawan ini kehilangan pekerjaan, Bang Atta, kehilangan penghasilan. Nah, sehingga ya, ada rencana untuk mengajukan ganti kerugian, menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian itu ada dua. Berarti satu dengan material, senilai uang ya? Dua imaterial. Ya, uang. Sudah ada angkanya? Angkanya itu sebenarnya tadi kan 150.000 kali 49 hari. 7.350.000 itu untuk kerugian gaji, kerugian kehilangan penghasilan. Yang kedua ada Bang Atta, sepeda motornya Peggy Setiawan pada saat disita, sejak disita tahun 2016 sampai 2024 kan bisa saja kami menuntut ganti kerugian material, artinya agar dibayar tuh sewanya. Sehari 30.000 saja kali 365 hari ya, kali 8 tahun ya. Kurang lebih 87 juta lah satu sepeda motor itu. Kali dua, ada dua motor tuh Bang Atta. Satunya motor Jupiter, yang satu Smash warna pink ya, yang satu Jupiter. Jadi dikali dua, kurang lebih 175 jutaan lah. Nah, itu material. Nah, kemudian kalau imaterial terkait yang dirasakan Peggy ini, merasa malu, nama baiknya dicemarkan, keluarganya juga malu. Setelah ditetapkan tersangka, ditahan, diumumkan bahwa Peggy ini ya seolah-olah memang dialah pelaku utama, dialah yang membuat matinya korban. Kan itu. Kemudian dalam jawaban pra peradilan Polda juga saat itu membaca hasil pemeriksaan psikolog forensik bahwa Peggy adalah pembohong, manipulatif, orang yang cenderung melakukan tindak pidana. Jadi subjektif semua tuh. Nah, sehingga atas dasar itu kan malu nih, bisa kami menuntut ganti kerugian imaterial. Nah, namun besarannya memang kami lagi perbincangkan, lagi kami diskusikan. Kami sih inginnya begini, kami bukan masalah uangnya, tapi ini suatu bentuk pembelajaran buat penyidik Polda Jawa Barat ya dalam hal ini ya, agar ke depan janganlah asal tangkap-tangkap saja, asal main tersangka-tersangka saja. Gitu. Jadi buat lebih ke efek jerak. Pengacaranya kalau nggak salah yang bantuin Peggy juga banyak ya? Banyak. Ada berapa pengacara total? Ada 70. 70 pengacara. Iya. Mungkin karena ketika rakyat bergerak mungkin ya. Betul. Semua juga yang jadi pengacara juga tergerak gitu ya. Betul. 70 pengacara itu tidak ada yang dibayar Bang Atta. Sama sekali tidak ada yang dibayar. Sama sekali tidak ada yang dibayar. Semua berjuang gitu. Semua tergugah ya. Ingin membela kebenaran lah, ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan keadilan. Nah, jadi sebenarnya kami ini ya berani sampai kencang, sampai lantang ya, biasa apapun kami hadapi, karena kami sudah melakukan penelusuran dari saksi-saksi itu. Memang Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Itu yang membuat kami kemudian lantang berani kan. Dan alhamdulillah tersangkanya dibatalkan. Kemarin waktu di persidangan 70-70-nya hadir juga itu. Bergantian. Iya, bergantian. Yang sidang itu 22 cuma. Yang sidang 22 pun tidak masuk semua itu kan. Nah, kurang lebih yang masuk itu ada 15-an. Nah, karena kan terbatas. Nggak bisa masuk semua. Tapi ya melakukan di hal lain, misalnya ke Mabes Polri kan untuk mengajukan gelar perkara khusus ke Komisi Yudisial kan, agar Komisi Yudisial mengawasi hakim, sampai ke KPK kan, agar mengawasi orang-orang yang terlibat dalam pra peradilan, dari mulai penyidik Polda Jawa Barat kita kasih itu semua nama-namanya, dari mulai di Reskrim sampai terus nama-nama yang ada surat perintah penangkapan kita kasih ke KPK biar semua disadap tuh. Tapi ramai juga nih netizen kalau menanyakan sosok Mel-Mel. Ini Mel-Mel siapa yang Mas kenal tentang Mel-Mel ini? Mel-Mel itu pernah muncul di acara Dua Sisi stasiun TV swasta ya, TV One. Sebagai? Dia mengaku berada di TKP. Berada di TKP saat kejadian? Saat kejadian, lewat Zoom. Oh, lewat Zoom, iya. Lewat Zoom. Nah,
Mel-mel setelah berada di stasiun TV lewat Zoom, kemudian saya menyampaikan di media bahwa Mel-mel, Anda jangan membuat gaduh. Kalau memang Anda mengetahui dan Anda berada di TKP seperti yang Anda ceritakan di dua sisi itu, Anda silakan keluar, tegakkan kebenaran. Saya akan dampingi, saya mau jadi pengacara Anda. Nah, Mel-mel ini tinggalnya di mana? tiba-tiba pernah menghubungi saya. Mel-mel ini. Tapi melalui orangnya, melalui orang kepercayaannya awalnya kan. Nah, Mel-mel pun pernah menghubungi saya. Saya ingin memastikan, mungkin karena mendengar omongan saya, ya, akhirnya dia komunikasi sama saya. Dan saya tanya, intinya gini aja dulu lah. Mengenai kronologis itu gampang, percuma lah Anda bercerita kronologis kalau Anda tidak nongol. Intinya benernya Anda di TKP, udah gitu aja dulu. Benar katanya. Lalu dari cerita yang Mel-mel sampaikan ke saya, memang sebenarnya kalau saya percaya dia, ini tercengang. Ternyata saksi-saksi yang Aep, Linda, terus ada perempuan lain, temannya Linda, itu katanya berada di TKP. Ya tapi kan nggak tahu nih, bener nggaknya ya, Bang Atta kan? Mel ini. Iya, artinya kan yang dia Waduh. bener nggaknya kan nggak tahu. Iya. Iya, tapi kan kalau memang begitu ya, kalau memang begitu, ini kan akan merubah nih cerita ini yang ada dalam putusan pengadilan itu, kronologis dalam putusan pengadilan itu. Kalau memang benar. Kalau memang benar. Iya, kita Jadinya kan mengerucut tetap ke ternyata Linda itu mungkin bisa. Jadinya kan kalau misalnya kesaksiannya Mel-mel Linda itu ada di TKP, berarti yang disampaikan Linda melalui dia pas kesurupan itu karena dia ngelihat langsung gitu ya. Iya, jadi akhirnya kan yang kesurupan itu jangan-jangan kan gitu. Bukan kesurupan karena dia berada di TKP ya. Jadi dia tahu aslinya. Jadi dia tahu, tapi kan nggak tahu nih, kita kan nggak bisa menguji ya. Iya, Kalau kita kan nggak mempunyai kemampuan itu kesurupan bener atau Udah tidak ya. Terlalu udah kasus juga udah lama kan. Iya, Bang Iya, Atta. iya, iya. Jadi intinya kalau berada di TKP memang tidak menyebut ya melakukan atau tidak kan. Tapi kalau berada di TKP, TKP dalam arti TKP eksekusi. Bukan TKP ya. Yang kayak IP itu kan hanya melihat dari jarak 100 meter, kemudian TKP-nya pada saat dilempari, sepeda motornya dilempari kan. Tetapi menurut informasi dari Mel-mel itu berada di TKP eksekusi, coba. Artinya kalau berada di TKP eksekusi, Bang Atta, berarti mengetahui dong pelaku yang sebenarnya siapa. Untungnya nih ya udah dilaporkan Berarti juga. Lindanya tahu. Iya, menurut Mel-mel kan gini. Kalau berada di TKP saja kan bukan berarti dia pelaku kan, Bang. Iya. Tapi paling tidak mengetahui pelaku yang sebenarnya. Kan gitu, Bang Atta. Tapi Mel-melnya tinggalnya di mana? Sekitar situ juga nggak, Pak? Mel-mel ini bukan orang Dari situ. TKP? Bukan orang Oh, situ. bukan orang situ. Cuma memang sudah lama bergaul dengan geng motor yang ada di situ. Tapi Mas Peggy kenal Mel-mel? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Sebenarnya kan biasanya ya nih, kalau kita tinggal di sana itu mungkin kayak perkampungan gitu ya. Iya. Di Iya. dekat TKP itu berarti rumahnya Peggy itu perkampungan kan? Perkampungan. Biasanya kan kalau perkampungan gitu kita tuh sama tetangga atau sama orang-orang situ kan saling kenal gitu ya. Iya. Mas Peggy pernah tahu orang-orang ini? Hanya pernah melihat tapi nggak pernah kenal gitu. Oh, tapi pernah ketemu. Iya, melihat aja. Oh. Karena kebetulan sekolah saya kan dekat dengan si yang yang udah di dalam terpidana itu. Siapa yang pernah Sakatatal ya? Hah? Sakatatal. Sudirman. Oh, Sudirman. Sudirman. Oh, ada yang ketangkap tuh namanya Sudirman. Sudirman. Kalau itu Mas tahu dia. Tahu kan pernah sekolah bareng soalnya. Oh, dan dia itu ada di dalam geng motor. Gua tahu kalau itu mah. Oh, kalau itu Itu nggak nggak tahu. Tapi Mas sendiri pernah melihat geng motor ini ada di situ? Nggak tahu sama sekali. Oh, nggak tahu Nggak sama tahu sekali sekali. malah ya. Orang sekitar situ aja belum tahu Belum gitu ya. tahu. Belum tahu soal itu ya. Ini kepala saya jadi makin semrawut ya. Yang mana nih ceritanya yang kita ikuti gitu kan? Iya. Tapi kalau Mas Peggy sendiri tahu tetangga-tetangga Mas Peggy siapa aja? Tahu. Di TKP itu samping-sampingnya ada rumah kan? Ada banyak. Ada banyak rumah kan? Iya. Nah, orang-orang di rumah ini pernah lihat kejadian itu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Karena saya kan di Bandung. Pas kejadian saya di Bandung kerja. Oh, Mas lagi nggak di Iya, situ. lagi nggak di situ, jadi nggak tahu. Iya, bener. Cuman orang-orang sebelahnya mestinya kedengeran nggak sih? Mestinya kalau kejadiannya
Kalau pernah Ada kesaksian nggak ya dari tetangga-tetangga? Iya, gitu? kalau Aku tuh pernah- penasaran gitu. Kalau pernah muncul di beberapa berita kan gini, kita semua ini kan Bang Atta tahunya setelah 2024 ya. 2016 kan kita nggak tahu ya. Tapi kan muncul tuh ya berita-berita ya bahwa tahun 2016 itu sekitar rumah memang pernah mendengar kan kecelakaan awalnya, terus belakangan kemudian itu kasus pembunuhan. Hanya itu aja mereka itu kan pernah mendengar. Nah, tidak menyangka kan kemudian sampai yang ditangkap adalah jadinya Peggy kan, Peggy Setiawan. Itu kan kata tetangga-tetangganya. Dan tetangganya itu mengatakan Peggy nggak mungkin karena dia berada di Bandung, tidak merantau terus bahasanya kan, merantau terus, tidak pernah ada di sini. Ke sini pulang sebentar kemudian ke merantau lagi kan gitu. Ya seperti itulah waktu saya tonton di berita televisi itu. Tapi Sudirman sendiri pernah cerita-cerita nggak ke Mas Peggy? Nggak pernah. Salah karena saya jarang ngobrol sama dia. Jarang Hmm. ngobrol. Jadi saya pernah sekolah bareng dulu waktu SD aja. Waktu SD terus setelah SD kan dia kan nggak naik per tahun. Nggak naik 4 tahun Iya, waktu dia SD. SD nggak naik 4 tahun, sementara saya naik terus. Jadi selepas itu udah hilang komunikasi seperti itu. Jadi Mas tahu Sudirman ini ketika di Iya. SD aja. Ini semakin ini ya ceritanya. Jadi aku tidak kita masih menunggu sih ya semua. Semoga segera ada jalan keluar, ada keadilan. Kalau memang ada pelaku yang belum ketangkap, semoga bisa segera tertangkap. Amin. Dan semoga ada. Saya penasaran juga nanti kesaksian dari Aep, Mel-Mel Iya. ini ya. Waduh, ini Dan luar lain-lain biasa ini nanti kalau akan sampai banyak merubah ceritanya. Iya. Jadi sampai yang Peggy ini anak pejabat pun ternyata jadi berubah juga ya. Yang kalau diceritanya kan saya Iya. tahunya kan dari dulu sebagai saya netizen juga gitu. Betul. Sejauh ini mungkin Mas Tony mungkin ini terakhir kasus ini benang merahnya apa aja sih yang udah didapat dari Mas Tony? Ya kalau benang merahnya yang saya dapat setelah Peggy Setiawan ini bebas ya berdasarkan putusan pra-peradilan, sebenarnya penyidik ini ya Mabes Polri terutama ya ini yang sedang mengasistensi kasus ini sebenarnya punya satu petunjuk atau bisa juga menjadi alat bukti yaitu CCTV. Jadi CCTV ini ya menjadi petunjuk dan akan menjadi benang merah nanti ya sebagai jalan untuk mengungkap yang sebenarnya itu bagaimana. Bukannya udah pernah diungkap ya CCTV-nya waktu itu? Kita pernah lihat juga ada di media sosial cukup ramai. Oh bukan, itu ternyata lagi syuting film diambil kan CCTV-nya itu yang videonya bergerak gitu kan. itu Oh itu sudah bukan CCTV itu? bukan pemilik produser filmnya itu sudah pernah dipanggil Polda, ditanyakan dan sudah menjelaskan ke publik, ke media bahwa itu adalah rekaman pada saat membuat film. Jadi bukan CCTV. Nah, CCTV yang dimaksud ya itu ada ya dalam putusan pengadilan dan belum dibuka. Nah, jadi itu benang merahnya. Kedua, Rudiana ini kan dilaporkan di Mabes Polri. Itu juga Rudiana ini ya pasti akan pasti akan ketahuan ini sejarah kronologis yang sebenarnya bagaimana. Termasuk Aep juga. Jadi kuncinya ini ya. Ada CCTV, ada Rudiana, ada Aep. Nah, kalau ketiganya ini ya, kemudian dilakukan penyelidikan, dilakukan pemeriksaan, insya Allah Bang Atta, ini akan terbuka. Nah, bagaimana dengan keluarga Vina? Apakah keluarga Vina senang dengan Peggy bebas ini? Ya, senang. Senang. Saya mendapatkan WA Bang Atta ya dari kakaknya Vina. Oh, dari kakak Vina. Iya, saya bacakan ya. Dari kakaknya Vina itu pada saat putusan pra peradilan tanggal 8 Juli ya. Tanggal 8 Juli 2024 putusan pengadilan. Ini kakaknya Vina ini WhatsApp saya. Ya, 8 Juli ya. Nih, tuh ya, 8 Juli. Selamat Pak atas kemenangannya. Saya jawab, makasih Mbak. Ya Pak, sama-sama. Saya ikut senang dengernya kalau dia bebas. Ya Mbak, makasih. Ini kakaknya Vina, Mbak Marliana. Ya kan? Nah, artinya Dengan dengan kemarin kesini juga tuh Mbak Marliana.
Iya, iya, iya. Ya. Artinya dengan kakaknya Pina selaku korban senang dia bebas. Kan udah disampaikan di media karena dia sejak pertama ditangkap kemudian banyak netizen yang menyampaikan dan seterusnya, dia nggak yakin bahwa pelakunya ini adalah ini Peggy Setiawan. Kebetulan waktu itu Vinanya juga, kakaknya Vina lagi di podcast kita. Oh waktu itu. Iya, waktu kita liatin Peggy itu, Mm-mm. aku juga nggak ngelihat ada respon ngerasa itu pelakunya, walaupun dia juga nggak tahu ya katanya. Iya. Tapi memang Tapi itulah perasaan yang ditunjukkan ya. Iya, perasaan yang kelihatan Iya. gitu. Karena kan mungkin beritanya waktu itu geng motor apa-apa Betul. gitu kan. Sementara ini guli bangunan. Iya, jauh Atau gitu jauh dari sekali. ciri-cirinya mungkin. Oke, terima kasih Pak atas semua luahan hatinya dan ceritanya. Semoga kita berdoa untuk negara kita semakin maju di bidang Penegakan hukum. penegakan hukum, dan semoga kalau memang benar ada yang belum ketangkap tadi, saya masih berharap, bukan saya sih sebenarnya, semua masyarakat Indonesia juga berharap, Pasti berharap, Pak. pasti berharap ini segera selesai dan seadil-adilnya begitu ya. Untuk Mas Peggy, semoga semangat selalu. Amin. Senang nggak dapat kabar dari keluarganya Vina gitu? Ya alhamdulillah sih senang banget karena akhirnya mendapat dukungan banyak orang sih. Bukan hanya dari beliau, dari keluarga beliau, juga dari semua masyarakat Indonesia, terutama netizen. Pernah ngerasa nggak didukung sama segini masyarakat? Tadinya sempat dihujat banget, tau-tau langsung didukung gitu. Awalnya nggak pernah menyangka sih. Tapi setelah saya tahu kabar di luar, alhamdulillah saya sangat bersyukur seperti itu. Tapi Mas pribadi punya Instagram? Punya. Oh punya. Jadi udah ramai dong Instagramnya. Kan Instagram saya di Polda, di penyidik dirampas semua. Disita. Sekarang jadi nggak ada Instagramnya. Enggak, sekarang mah baru bikin lagi. Oh bikin lagi. Jadi Bang Atta begini, masyarakat Indonesia termasuk kita semua ya, saya secara pribadi juga, dalam situasi seperti ini, setelah Peggy Setiawan bebas, lalu timbul pertanyaan, lalu siapa pelakunya? Kan itu. Kami semua berharap ada pahlawan dari Polri ini yang segera menuntaskan kasus ini dan melegakan masyarakat, jadi masyarakat lega. Seperti kasus Sambo. Kasus Sambo itu, ya, penyidik yang melakukan proses hukum, yang menangani kasusnya Sambo, itu kan pahlawan, Pak. Karena dibentuk tim khusus kan. Ya enggak? Tadinya kan masih gonjang-ganjing kan Pak Sambo, tidak dalam penjelasan di media tidak mengaku dan seterusnya kan. Tetapi berhasil mengungkap, akhirnya Pak Sambo dihukum. Berarti tim khusus yang menangani kasus Sambo itu dipuji semua oleh masyarakat, pahlawan di mata masyarakat. Kami pun berharap kasus ini ya, dengan adanya tim asistensi dari Mabes Polri ya, itu kami berharap muncullah pahlawan dari Mabes Polri ini, kemudian mengungkaplah secara terang benderang, menemukanlah pelaku yang sebenarnya, kemudian sampai dihukum. Kami yakin yang sekarang ini netizen ya, komentarnya negatif ya kepada Polri, terutama di Polda Jawa Barat, kami yakin kalau ini tuntas dan terungkap pelaku yang sebenarnya, netizen pasti mengapresiasi Polri ini hadir sebagai pahlawan dan masyarakat pasti lega. Berarti yang di foto yang di handphone Mas tadi itu bukan itu juga. Mas masih belum yakin. Nah, belum yakin itu Peggy. Yang di handphone saya tadi, yang saya lihat tadi, kita sama-sama lihat, itu kan ada nama Perong. Ada nama Perongnya. Ada, iya, dalam kurung Perong ya. Itu kan namanya Egy Rian Prayoga dalam kurung Perong. Nah, kalau penyidik mencari-cari Peggy Setiawan ini, mencari alias Perong ya, justru yang terang-terangan ada nama Perongnya memang akun itu ya sebenarnya. Kan itu. Nah, cuma kan kita tidak tahu ya. Nah, bagaimana nanti polisi bisa memeriksa dia, sementara yang namanya pemeriksaan itu sebelumnya harus ada keterangan kan. Nah, tetapi ya polisi lebih pinter lah ya. Nah, jadi kalau itu memang ada nama Perong kan. Artinya kalau mencari nama Perong itu banyak. Ada itu ya diantaranya. Terus ada juga tuh ya yang dalam kurung Perong. Yang dalam kurung Perong memang dia. Terus ada lagi itu siapa namanya? Adalah saya lupa ya. Artinya kalau mencari nama Perong kan ya itu bisa saja, namanya juga penyelidikan. Kan itu. Tetapi kan tetap semuanya itu harus ada alat bukti. Tidak hanya asal nama.
Oke. Kalau asal nama saja ya nanti semua nama Peron dijadikan tersangka kan bahaya. Itu. Oke. Mungkin ini terakhir buat Mas Peggy, plannya apa setelah Mas Peggy sekarang banyak dukungan dari masyarakat Indonesia dan sekarang sudah bebas, apa yang Mas Peggy pengen lakuin ke depannya? Ya untuk kedepannya saya pengen melanjutkan mimpi dan cita-cita saya sih, melanjutkan pekerjaan saya dan melanjutkan untuk bisa membagikan keluarga. Di bidang apa? Ya tergantung rezeki, misalkan rezeki saya ada di bidang bangunan, saya akan kembali ke bangunan. Misalkan rezeki saya ada di bidang lain di tempat yang lebih baik, saya akan coba ambil. Saya lihat kemarin nge-host juga ya kan Iya. Apa akan jadi host juga? Ya insya Allah kalau misalkan ada rezekinya di sana. Oh, jadi pengen nyoba lah ya banyak Ya, hal ya. Insya Allah. Pokoknya sehat selalu ya Mas. Amin. Terima kasih Mas Tony, Terima Mas kasih, Peggy. Bang Atta. Assalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.